Halo, apa kabar? Ini hari Selasa. Saya penting selalu mengingat tentang hari-hari ini karena saya sendiri sering lupa hari. Waktu saya, tapi saya nggak lupa itu soal jadwal pemilu. eh, dan kawan-kawan, saya selalu tetap ingat bahwa pemilu sudah ditetapkan 14 Februari 2024. Saya tahu memang ada orang-orang yang ingin menunda pemilu atau mengubahnya menjadi 3 periode. Tapi saya tahu juga bahwa banyak orang sebenarnya kalau saya baca-baca, bukan big data lah, saya baca terbatas di media sosial, orang juga ingin lebih cepat pemilunya gitu. Jadi itu ya Bung Rocky ya. Yes, dan pemilu masih 2024, tapi udah banyak yang antre itu. Dan setelah saya lihat ternyata bukan antre ke kotak pemilu, antre buat beli minyak goreng itu. Dan ini videonya mulai kreatif, orang mungkin capek daripada berebut antrian, lebih baik sendalnya saja yang dipasang antri. Coba kita lihat videonya, ini menarik ini Bung Rocky. Lur, antri minyak sing antri sendale lur. Sing antri sendale. Lur, sendale satu untuk lur. Camano yang antri sendal. Oke, jadi ini saya kira perlu dicontoh ya dari ibu emak-emak lain, antri apapun silakan jangan berebut, sendalnya saya diantar dan kemudian bisa ngerumpi dari jauh. Ketika giliran sendalnya baru masuk di situ gitu ya. Jadi kecerdasan yang disebut kecerdasan jalanan itu tumbuh sebetulnya di kalangan justru emak-emak yang berupaya untuk menemukan apa yang efisien sebetulnya. Ya. Jadi dia dapat, kalau dia masih berdiri di situ, dia nggak bisa saling ngobrol karena berjejer punggung ketemu kepala. Sekarang dia dapat teori bahwa mending taruh semacam avatar di situ tuh. Jadi menjadi avatar ya. Iya. Betul. Iya. Dan kita sebetulnya begitu, dia berupaya untuk cari solusi itu. Dan sambil pasti dengan taruh sandal dia ngerumpi juga soal IKN kan, pasti itu. Dan siapa yang tahu bahwa di antara mama yang antri itu ada juga istri-istri prajurit, istri prajurit polisi. Jadi sebetulnya pembicaraan di dalam kerumunan itu yang menimbulkan keresahan istana tuh. Nah, masa istana mau ikut ngantri? Nanti ada sandal siapa di situ? Sandal Pak Mahfud apa ditaruh di situ karena dia mau ikut ngantri? Oke, saya jadi betul. Ini jadi avatar ya. Tapi memang bukan di metaverse karena kalau ini yang di dunia nyata, avatarnya berupa sendal. Dan saya kira, tapi kita senang melihat semacam situasi semacam ini karena ini yang kita dorong, ada keakraban antar warga ya. Kalau antri dorong-dorongan sambil teriak itu kan menimbulkan konflik. Tapi kalau begini, ini tetaplah tetap ada bisa ngerumpi, bisa tertawa-tawa. Nanti mungkin tinggal baku atur aja kalau ternyata ada yang nggak kebagian karena begitu gilirannya minyak gorengnya habis ya mungkin saling berbagi. Kita dorong semacam itu ya, Bung Rocky ya. Betul, itu solidaritas sosial. Nanti yang sandal ke-7 mungkin tinggal dapat setengah liter, tapi yang sandal ke-5 bilang, oke, ambil bagian gue deh, gitu. Lalu mereka mulai ngerumpi. Gimana ya kalau nanti ibu kota pindah tuh akan ada antrian nggak nih? Bingung lagi Pak Jokowi itu kan. Jadi sebetulnya ini memungkinkan masyarakat itu ngerumpi justru pada keadaan ekonomi memburuk. Jadi kan percuma itu Presiden Jokowi mantau-mantau WA Group. Kalau mau mantau, nah datang ikut antrian Pak Jokowi, itu baru real tuh. Jadi chatting di antara mereka akhirnya terjadi secara offline kan, langsung ketemu sambil nunggu sandal sambil ngerumpin Pak Jokowi. Gimana kalian kemarin tuh udah pindah WA Group belum? Oh kita udah bikin yang baru tuh pakai nama samaran tuh, kayak begitu-begituan kan. Jadi sebetulnya yang disebut sebagai the power of the powerless, kekuatan dari mereka yang nggak punya kekuatan itu, dan disimbolkan oleh sandal. Jadi kita sebut aja sebagai Republik Sandal tuh. Oke, dan tapi kita ingatkan bahwa
kita walaupun kita tertawa-tawa, tapi sebenarnya realitas kehidupan memang semakin berat karena seperti sudah kita prediksi, harga BBM dipastikan akan naik, terus kemudian tarif listrik juga sebagai konsumsi harga BBM juga akan naik karena memang ada wilayah-wilayah isolated area. Tapi ini sudah kita duga ini dalam beberapa waktu yang akan datang. Tapi tetap saja kita harus jaga semangat, jaga solidaritas di antara warga, jangan mau diadu domba sehingga terjadi konflik horizontal. Persoalan kita bukan dengan sesama anak bangsa, persoalan kita dengan pemerintah saat ini. Ya, saya dengar juga bukan harga BBM, gas, LPG atau listrik, harga cendol juga naik tuh. Karena iya. Harga cendol. Oh, ini karena cendol ini saya kemarin jadi baca lagi nih ada beritanya di Tempo. Kemarin waktu kita kan ribut soal tukang cendol yang mendukung 3 periode. Ya. Ternyata kemudian diketahui bahwa dia dibayar oleh orang yang tak dikenal gitu, katanya 200.000. Tapi yang menarik kata dia ini kenapa lancar? Karena udah terbiasa, dia sering sekali menghadapi modus-modus semacam ini ya. Itu tukang cendol udah bikin antisipasi. Kalau ada yang berhenti, mending puji-puji Jokowi, nanti dapat 200.000 tuh. Nanti tukang cendol juga berjajar di situ tuh. Bagian gue aja nih, saya lebih vokal mengucapkannya tuh. Jadi terjadi kepalsuan. Itu yang sebetulnya mesti dipelajari oleh lembaga-lembaga survei itu. Jadi para surveyor sebetulnya juga ditipu oleh respondennya kan, asal ngoceh aja dia. Tukang cendol itu benar ya, karena cuma itu saya dengar ya, saya asal nyebut aja tuh 3 periode oke itu supaya 200.000 dapat kan, kira-kira begitu. Jadi algoritma kultural juga udah jalan. Jadi di mana-mana nanti juga orang nanti kalau lihat wah ada pasang spanduk itu, siapa yang pasang itu, ya itu bukan relawannya, bisa aja orang biasa pasang supaya relawan bayar dia kan. Jadi serangan fajar udah mulai juga ada. Itu karena kesulitan ekonomi, maka semua orang bisa jadi makhluk ekonomi juga, yaitu cari keuntungan walaupun itu tidak jujur dari hatinya. Tapi itu realitasnya. Jadi istana sebetulnya mengajarkan orang untuk berbohong dengan mengandalkan surveyor dan vlog-vlog beginian. Ya, 200.000 itu kalau di Jawa, setahu saya kalau di Jakarta tuh cendol satu gelas itu 10-an ribu. Kalau di Jawa itu 5 ribuan gitu. Bahkan saya pernah dengan anak saya, kita kaget-kaget karena pernah berhenti di Banjarnegara makan cendol, kan terkenal sekali ya di Banjarnegara itu cendol dawet durian itu murah banget gitu, sekitar harganya hanya 5 ribuan. Ini kan kita bikin terkejut. Jadi kalau 200.000 dia hari itu tidaknya kan sudah 40 gelas yang dia dapat dan di luar itu kelihatan juga sekarang udah mulai kan masif lagi kampanye salam 3 jari itu, melibatkan emak-emak, tukang becak, tukang apa. Saya kira nggak apa-apalah, mereka pasti dapat rezeki di situ. Tapi kita mengingatkan bahwa kampanye yang masif ini tidak mencerminkan dukungan real dari masyarakat, karena realitasnya memang hidup rakyat makin susah. Ya, itu poin saya tuh. Dan jadi orang berpikir bahwa tukang cendol dibohongi sama tukang survei. Padahal sebaliknya, tukang survei yang dibohongi tukang cendol. Karena jawaban yang seolah-olah mendukung padahal enggak tuh. Jadi ini keadaan yang biasa disebut sebagai obscurance, sesuatu yang kabur, yang akhirnya mau coba ditafsirkan oleh istana tuh. Istana tiba-tiba tafsirkan bahwa semua tukang cendol itu pro Jokowi itu. Padahal setiap tukang cendol menunggu duit supaya dia bisa mengucapkan pro Jokowi. Jadi tetap ini politik uang juga tuh yang dimanfaatkan oleh rakyat kecil yang berupaya untuk bertahan di dalam subsistensi ekonominya tuh. Jadi ini sebetulnya wilayah pertahanan publik supaya ekonomi nggak terganggu, ya dia bohong-bohongin aja, dan itu sinyal yang ditangkap oleh istana tuh. Jadi istana dapat sinyal palsu dari tukang cendol, tukang ikan segala macam, seolah-olah pro, padahal sebetulnya itu cuma mau tukar tambah ya uang-uang kecil yang mereka perlukan untuk biaya hidup sehari-hari. Oke, nah sekarang berkaitan dengan penundaan pemilu, walaupun penundaan pemilu ini opsinya kelihatannya sudah game over, kalau itu bahasanya Surya Paloh, dia menyebutnya sudah game over. Sekarang memang ada gerakan-gerakan untuk kembali mendukung 3 periode, dan itu kita balihonya sangat masif, itu baliho dan spanduk itu masif di seluruh wilayah Indonesia. Tapi kita perlu simak juga ini penjelasan dari Pak Mahfud MD. Ini kan kemarin kan kita minta agar kita desak selain Pak Jokowi, Pak Mahfud MD untuk memberikan penjelasan. Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa tunduk, taat dan patuh pada
konstitusi, tetapi tidak bisa melarang orang menggunakan wacana itu. Nah, yang menarik ini sekarang penjelasan akhirnya Pak Mahfud juga mengaku bahwa didesak oleh berbagai kalangan untuk memberikan penjelasan. Dia memberikan penjelasan bahwa soal itu sama sekali tidak pernah dibahas dalam kabinet. Justru yang terjadi adalah Presiden Jokowi itu 2 kali itu memerintahkan Pak Mahfud, Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BIN untuk memastikan agar pemilu 2024 itu terlaksana dengan aman, lancar, dan efisien gitu, dan juga pelantikan pejabat-pejabat yang terpilih bisa cepat ini. Ya, tapi padahal kan kita lihat bahwa investigasi media menunjukkan bahwa ini permainan di istana gitu. Saya jadi bertanya-tanya di mana peran Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam? Bukankah lembaga-lembaga intelijen ini dan juga pelaksanaan pemilu ini harusnya dikendalikan oleh Pak Mahfud? Ya, mungkin waktu isu ini muncul Pak Mahfud lagi antri itu di depan kios minyak goreng. Jadi ajaib, Mahfud MD tidak mengerti apa yang disuarakan oleh publik melalui Tempo terutama yang covernya itu udah habis-habisan menghajar istana. Jadi terlihat makin tersingkirlah kawan satu ini kan. Dia nggak punya akses lagi untuk tahu apa yang terjadi di publik tuh. Jadi bahkan Pak Mahfud menjadi objek dari intelijen. Kan sebetulnya begitu kan. Bukan dia yang kuasai intelijen. Jadi Mahfud MD itu sekedar dijadikan speaker aja oleh Presiden, oleh Jokowi supaya tampil seolah-olah ada fungsinya tuh. Padahal kalau dia punya fungsi, dia bisa olah apa yang diucapkan oleh majalah Tempo, apa yang beredar di media massa, segala macam. Itu yang dia mesti dia ulas. Bukan dia memberitakan hal yang normatif. Ya kita udah rapatkan supaya pemilu nanti berjalan. Ya iya pasti berjalan lancar ya, udah diagendakan kok apa sulitnya tuh. Tunggu aja nanti 3 hari sebelum pemilu, jadi kira-kira tanggal 12 Februari 2024, baru Pak Mahfud ngomong bahwa kita ingin. Jadi ngapain mengulang-ulang sesuatu yang masih 2024, sementara orang berpikir pemilu itu sebaiknya dipercepat. Kan begitu sih. Nah mestinya orang semacam Mahfud MD yang punya kapasitas berkali-kali ada di kabinet itu, mengerti isu ini lalu itu yang dia olah dan olah aja secara satiris kan. Oh ya saya tahu bahwa ada gerakan-gerakan di akar bawah, pers sekarang makin kritis. Itu sebetulnya yang mesti diucapkan supaya timbul pembicaraan di publik. Kalau ini orang anggap ya Mahfud ngomong apa lu itu, lu juga nggak bisa ambil keputusan. Jadi nguping-nguping doang hasil istana lalu datang ke depan mic. Nanti begitu dia selesai ada wartawan satu angkat tangan, Pak Mahfud saya mau bertanya, enggak, dia langsung kabur masuk ruangannya. Itu yang saya sayangkan dari sahabat berpikir saya, saudara Mahfud MD. Jadi kalau melihat penjelasan Pak Mahfud, ini kita asumsikan bahwa Pak Mahfud jujurlah ya menyampaikan hal itu. Rupanya ada rapat-rapat kabinet setelah rapat kabinet yang diikuti oleh Pak Mahfud gitu ya, yang Pak Mahfud nggak dilibatkan. Jadi ini Pak Mahfud ini jadi semacam apa ya, outsider lah gitu kalau di kabinet itu kesan saya ya. Ya harusnya kan Mahfud menunjukkan kemampuan dia untuk mengolah isu. Kalau dia tahu semua isu, tapi kita tahu bahwa tidak semua isu strategis Pak Mahfud diikut sertakan di dalam pembicaraan di istana kan. Nah itu fungsi koordinasinya akhirnya berantakan karena dia mau koordinasi apa kalau dia nggak ikut beberapa rapat strategis itu. Kan kita tahu istana itu ya ada kelompok inner circle-nya yang sekedar orang lingkaran pertama Jokowi yang ngomong di situ, Pak Pratikno pasti ada tiap hari. Tapi Pak Mahfud nggak mungkin ada di situ. Kan itu intinya tuh karena ya begitulah yang disebut sebagai politik kraton sebetulnya tuh yang kita ngerti dari awal cara berpolitik ala kraton, dan Pak Jokowi tentu datang dengan kultur itu. Hanya mereka yang kira-kira dianggap ya mampu membaca sinyal tubuh Pak Jokowi atau bisa berbahasa Jawa yang pasti rapat pertama tuh. Itu udah real di dalam politik kita. Nanti ada lingkungan lebih besar buat bicara hal-hal teknis, maka Pak Mahfud dilibatkan di situ. Kan dia yang diucapkan Pak Mahfud kan soal teknis bahwa pemilu harus aman, itu teknis, tapi substansi politiknya masih Pak Mahfud nggak diajak ngomong. Karena itu dia terbatas juga akhirnya kosakatanya berapa dengan publik. Nah itu yang menerangkan kenapa Pak Mahfud selalu menghindari pertanyaan pers, karena begitu soal substansi Mahfud kalang kabut karena dia nggak ikut rapat kan. Jadi sayang sekali Pak Mahfud hanya sekedar jadi humas itu. Padahal kita dulu dorong Pak Mahfud karena dia udah gagal jadi wakil presiden. Masuklah Pak Mahfud ke istana supaya ada relasi antara kaum intelektual dengan kaum teknokrat istana. Ternyata Pak Mahfud going native juga.
masuk juga di dalam jebakan-jebakan kekuasaan sehingga dia menjadi tidak independen dan bahkan dicurigai oleh istana. Jangan-jangan Pak Mahfud sebetulnya adalah apa namanya ini faktor oposisi yang diselundupkan ke istana, kira-kira begitu. Jadi di remote control juga oleh pers sebetulnya. Karena begitu kan kita lihat bahasa tuh Pak Mahfud tuh. Sementara pers justru mencurigai Pak Mahfud mengintai kami. Itu jadi bolak-balik, kasihan juga di Pak Mahfud. Ya, karena agak aneh kan sebagai seorang Menko Polhukam, kita tahu bahwa posisi ini tuh sangat penting. Dia mengkoordinasikan lembaga-lembaga intelijen, lembaga keamanan, dan juga termasuk Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Itu kan semua di bawah kendali Pak Mahfud. Jadi saya kira mestinya istilahnya kalau berkaitan dengan politik ada jarum jatuh pun di Indonesia ini Pak Mahfud harusnya tahu. Tapi masa ini ada seorang Menko ekonomi dipanggil oleh Menko yang lain, Menko Marinvest ini kan gitu kalau kita membaca investigasi media tadi ya, CNN dan Tempo tadi yang kita sebutkan, masa Pak Mahfud nggak ngerti ya hal semacam ini? Gitu. Ya Pak Mahfud akhirnya baru ngerti setelah baca CNN dan Tempo. Oh ada begituan tuh ternyata. Jadi ngaco kan. Jadi poin kita selalu, kita ingin lihat ada satu sumber dari istana di mana kekacauan pemerintahan bisa ditertibkan karena ada pengetahuan, ada konsep. Nah itu hanya bisa diucapkan oleh mereka yang sedikit banyak mengerti dunia civil society, dunia jurnalis. Satu-satunya di istana cuma Mahfud MD. Kan nggak ada lain kan, KSP kan nggak ngerti soal-soal beginian, karena nggak dilatih di dalam wilayah civil society. Pak Mahfud dari zaman mahasiswa udah jadi aktivis, tuh mestinya kita berharap beliau itulah yang jadi semacam penanda atau pemberi sinyal. Itu pun dia nggak bisa nangkap sinyalnya tuh, karena antenanya dirusak oleh sistem itu kan. Iya, Pak Mahfud ini aktivis pers mahasiswa ini, saya tahu ya, mahasiswa. Dan naluri sebagai, meskipun pers mahasiswa, tapi naluri sebagai seorang jurnalis pasti itu terbentuk lah ya, curiosity-nya. Apalagi kemudian sekarang ini informasi kan sangat terbuka, macam-macam. Kalau toh dia tidak dapat laporan intelijen, tapi intelijen yang terbuka, seperti yang dilakukan oleh teman-teman media, harusnya Pak Mahfud juga antenanya langsung bergerak gitu. Kita ingin Pak Mahfud mending udah pindah aja lagi, keluar aja dari istana supaya ya batinnya itu jadi tenang. Di situ saya kira Pak Mahfud tiap hari mesti telepon psikolog kali itu Pak. Ya, gimana? Saya gelisah itu, nggak bisa tidur. Padahal nggak kena COVID. Biasanya yang nggak bisa tidur kena COVID. Jadi bahayanya kalau kita berharap terlalu banyak di istana, akhirnya kita mesti rumuskan bahwa nggak ada lagi sebetulnya orang yang bisa dipercaya tuh, karena satu-satunya yang bisa dipercaya LSM dulu adalah Mahfud MD karena datang dari habitat yang sama, curiosity, kemampuan untuk mengalihkan sedikit ketegangan dengan bahasa yang agak akademis, itu nggak ada lagi kan. Coba kita tanya siapa yang bisa mengucapkan semacam sinyal akademis yang memperlihatkan bahwa ada konsep di istana, nggak ada. Udah selesai lah itu. Kalau dua Menko yang lain kan ya udah itu betul-betul Menko teknis saja, yaitu teknis pengendalian opini. Oke, sebelum jadi gini, saya sih menyarankan memang jangan terlalu tegang ya melihat situasi saat ini karena memang opsinya berubah dengan sangat cepat ya. Kalau kemarin yang jelas bahwa sebelumnya 3 periode operasi 3 periode batal, kemudian diganti dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, dan sekarang batal, kelihatannya opsinya akan balik lagi ke soal 3 periode, dan saya sih memprediksikan ini kan jadi berat. Tetapi saya ingin melihat dari sisi yang lucunya saja ini. Saya bacakan ini berkaitan ini. Ini ada, saya melihat sebuah poster ini, Bung Rocky, foto ini ada mahasiswa pakai jaket-jaket alma mater itu dan kemudian membentangkan spanduk ini. Jadi ini ada aliansi mahasiswa Jawa Tengah mendukung Gus Muhaimin next presiden. Wah, selain spanduk ada juga pegang poster-poster. Kemudian yang menarik lucunya tunda pemilu. Saya ingat ini mahasiswa dulu ini Universitas UI cabang Cikarang. Anda ingat dulu ya, seperti itu dulu ya. Mereka yang UI Cikarang tuh yang berbaris menolak saya masuk kampus tuh kan. Iya. Poster gede, tapi orang lihat ini bagaimana nih mahasiswa wajahnya wajah sewaan diangkut dari Cikarang sebetulnya. Pak repot. Begitu juga ini spanduknya bagaimana Cak Imin untuk presiden. Tapi tunda pemilu tuh. Itu bagaimana dia jadi presiden kalau ditunda?
Jadi terlihat kekacauan itu nggak ada mahasiswa yang berpikir kontradiktif begitu tuh. Jadi udah pasti ini. Ini sama seperti tukang cendol sebetulnya tuh kan. Jadi, iya. Nah, tapi tukang cendol lebih jujur. Tukang cendol lebih jujur. Dia nggak tukang cendol, propertinya juga memang tukang cendol walaupun kita lihat propertinya baru. Kalau ini dia propertinya pakai jaket mahasiswa, tampangnya muda, tapi masa minta jadi mau dorong jadi presiden tapi tunda pemilu. Iya udah kita kasih tahu Cak Imin supaya orang-orang di bawahnya itu coba pilih yang bener lah atau bikinin aja spanduknya supaya jangan kacau begitu. Nanti dia sendiri ketawa Cak Imin, bagaimana aku mau jadi presiden disuruh tunda pemilu. Oke, saya kira kekonyolan semacam ini tidak akan terjadi kalau aturan pemilunya kita benahi semuanya, dan salah satunya caranya adalah dengan memperjuangkan 0% ya, Bung Rocky. Ya, hanya dengan itu kita bisa tertibkan cara berpikir demokrasi kita. Mantap.